Menarik tuh. Iya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seru banget nih Bahas yang itu ya. Bahas yang itu menarik gitu. Jangan, tetap ke tema ya. Nah Pak Hermawan, kalau kita melihat ini kan menjadi juga perbincangan masyarakat banyak. Ya. Banyak yang bilang, komentar netizen nih begini ya, sesama dokter aja bisa seperti itu, gimana saat melayani pasien? Ya. Nah takutnya ujungnya tuh seperti itu. Ya benar, maka itu kita yang wajib dihindari itu adanya cara-cara komunikasi yang tidak elegan di hadapan pasien dan keluarga. Kita tuh punya standar untuk kualitas pelayanan itu yang disebut dengan patient centeredness. Jadi pelayanan yang berpusat pada kepentingan pasien, menghargai martabat pasien, keramah tamahan, kemudian responsiveness, dan juga martabat. Jadi kalau kita misalnya seorang PPDS ya, proses pendidikannya itu kan pasti diawasi oleh mentornya, supervisornya. Jangan sampai ada hal-hal teknis medis, ada kesalahan kecil terus dimarahi di hadapan pasien. Nah, itu dia. sangat berat, itu beban psikologis dan akan berdampak pada saat dia praktek nanti kalau dia udah memiliki praktek. Nah, hal-hal yang menyangkut budaya dan perilaku selama proses pendidikan dan pelayanan inilah yang mempengaruhi masa depan. Itu sebabnya ya, saya ambil contoh, kami di Majelis Pembina Kesehatan Umat di Muhammadiyah, kebetulan saya ketua di DKI Jakarta, itu kita udah mulai menstandarkan perilaku ini di rumah sakit Muhammadiyah. Dibuat SOP. SOP dan juga melakukan announcement bahwa pertama nilai keislaman dan juga nilai kemuhammadiyahan, jangan sampai ada pelayanan itu yang merugikan baik kepada pasien dan apalagi teman sejawatnya. Nah, disinilah hal-hal yang menyangkut sisi kemanusiaan itu dibentuk dan juga diimplementasi, bukan sekedar hal-hal yang menyangkut kompetensi medis. Jadi pendidikan akademi dilengkapi lagi lah dengan yang tadi tambahan itu. Betul, gitu ya. ada etik profesinya, tetapi juga ada etika sosial kemasyarakatannya. Itu yang utama. Saya ke Dokter Nadia deh kalau gitu. Dokter Nadia, saya membayangkan gini ya, kalau misalnya verbal tadi ya Dokter Yana mengatakan ditemukan lah gitu. Verbal itu verbal yang kayak gimana ya? Maksudnya gini loh, ada sebuah kasus misalnya. Mungkin saja seorang residence PPDS yang sudah bekerja sekian jam ya Dokter Nadia ya, terus dia di extra time kan gitu ya oleh seniornya begitu. Bukankah sebagian pihak mengatakan itu baik? Karena untuk semakin mengikis lagi kemampuan dan keahlian si PPDS itu. Jam terbang gitu ya. Betul gitu. Ya. Itu gimana dokter? Ya sebenarnya kan kembali lagi perundungan ini kan segala sesuatu tindakan atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pendidikan, pelayanan atau penelitian. Jadi kalaupun ekstra time tadi misalnya karena nungguin nih pasien dia gawat ya kan, padahal dia kan gawat nunggu gitu, nggak apa-apa, mungkin malah lebih dari itu. Tapi kalau kemudian tadi abis jaga disuruh nganterin atau disuruh nungguin seniornya main gitu bola, beli apa gitu tuh. Nah ini juga penting, kenapa? Karena kadang-kadang kan kita juga lihat nih tadi bicara, misalnya ada senior sama junior, misalnya senior bilang, Dek, tolong dong beliin saya nasi padang di depan. Nah itu termasuk nggak kan? Padahal itu bukan masuk pendidikan. Masa dia disuruh beliin nasi padang? Nah ini yang kita ingin jangan sampai. Saya khawatirnya ini di banyak kan ada 91 laporan. Jangan-jangan ini banyak unsur penumpang gelapnya tuh di laporan itu begitu loh. Dengan background mereka mungkin ya saya harus mengatakan satu kata, manja begitu misalnya. Ya, tapi, mohon maaf. Ya bisa saja, tapi ini kan sebenarnya kita ingin bahwa jangan ada proses perundungan di rumah sakit pendidikan. Karena ini kan tadi kan seperti misalnya kalau yang kalimat-kalimat nggak pantas, gimana pun capeknya, gimana pun salahnya seorang, kita sebagai senior, sebagai tenaga pendidik itu kan nggak boleh melontarkan hal-hal seperti itu. Nah itu yang juga harus dijaga. Karena kadang-kadang kan memang stres ya Pak Hermawan ya, karena. Dokter Nadia, tapi ada nggak mungkin nantinya dibuat SOP atau mekanisme, jadi kultur senior ini tidak separah itulah mungkin. Seharusnya itu memang sudah ada, tapi memang kan kejadian-kejadian ini masih muncul personal. Jadi dengan adanya kanal pengaduan ini kita bisa meminimalisir, bisa memitigasi. Tapi ya dok, ya, pasti di situ. Iya, betul. Pasti kita pastikan jangan sampai tadi ini ternyata keluhan anak manja aja gitu ya kan gitu. Oke, kita apresiasi buat Hasan Sadikin yang sudah membentuk tim dan juga sudah mengerucut lah begitu ya ke permasalahannya apa begitu. Tapi ini tenggat waktu berapa lama nih
sanksi yang tadi diberikan oleh Kementerian Kemenkes Kesehatan. terhadap 3 rumah sakit ini begitu. Jadi Kemenkes kan memberikan surat teguran kepada pimpinan jajaran rumah sakit. Nah, 3 hari harus ditindaklanjuti. Apakah itu teguran kepada peserta pendidiknya, oknumnya, ya. kepada tenaga pendidiknya, atau tadi bisa membuat satgas-satgas yang Tim investigasinya. lebih jelas. Oke, Dokter Yana, apakah memang sudah ada oknum yang memang Mendapatkan sanksi? Itu dia, Dokter Yana. Ya, baik. Terima kasih. Oknum ya. Jadi karena ya Oknum. oke lah, kami tiga residen ya yang kami kebetulan dapat informasi investigasi dari Irjen bahwa ini sudah terjadi perundungan dari 1.400. Jadi kami punya siswa PPD 1.400. Nah, jangan sampai yang misalnya yang sedikit ini mengotori rumah kami ya, rumah sakit kami lah gitu. Nah, kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan kami mendapat sanksi sebagai pimpinan. Karena memang diinstruksi adalah yang bisa kena sanksi itu adalah mulai dari pimpinannya, termasuk kami. Dalam saat ini kami dapat teguran Dokter Yana kena tertulis, sanksi kami apa, Dokter terima. Yana? Ya, kami dapat sanksi teguran tertulis saat ini. Ya, kami juga, ya itu otomatis kan. Nah, jadi bukan hanya ini, nanti juga Oknumnya saja, tapi juga rumah sakitnya juga kepala, kena. iya, Iya. kepala unitnya gitu kan. Jadi artinya yang terjadi unitnya. itu pembiaran seolah-olah gitu, tanda kutip ya tentu. Ya, nah jadi kami sudah lakukan itu, berikan juga sanksi ya sama. Saat ini kami sesuai regulasi, tentu sanksi segala macam itu harus terukur ya. Dan juga kita arogan juga kita sebenarnya berwenang, sanksinya tetap terukur. Jadi kepada yang residen itu sudah kami panggil ya. Ini adalah sebagai pembinaan, kami sampaikan bahwa Anda mulai saat ini dibina, bukan kami. Ini kan juga anak-anak kami juga, baik yang senior maupun junior itu adalah anak-anak kami. Anggaplah ini kami adalah satu keluarga. Kami orang tuanya, ini anak-anak yang cekcok lah gitu ya. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti jadi korban lebih hebat lagi malah mungkin ya. Ini untung lah misalnya masih verbal gitu kan. Ada juga uang belum sampai ke fisik. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kami sudah tegur ya. Tegur tertulis juga kepada para tadi yang terlibat ya. Oknum tanda petik. Oknum 3 para residen kami, peserta didik kami. Termasuk juga ya KSM-nya lah gitu ya. Seperti yang sudah kami lakukan. Baik, Oke. baik, terima kasih banyak Dokter Yana, kemudian Dokter Nadia, Pak Hermawan sudah berbagi informasi. Terima kasih, Dokter. Stop perundungan begitu ya. Ya, Di- jangan di sampai dunia. terjadi lagi di Indonesia. Amin, amin, Dan amin, amin. termasuk untuk tenaga kesehatan Ya, lain betul, di betul, seluruh betul. rumah sakit. Intinya sih di situ. Kurang 3.000 lebih Ya. itu harus Betul. bebas dari perundungan. Biar Oke. merdeka Indonesia. Kita juga Terima kasih pengen banyak. sih sebetulnya ada Pak stigma. semua ya. Itu masih banyak Baik, peserta didik Pak kami Dr. yang Yana. baik gitu ya. Betul. Baik. betul. Baik, kita kepingin juga stigma kita itu dirasakan di tingkat internasional, layaknya kita menganggap Pulau Pinang Malaysia adalah sebagai salah satu rujukan rumah sakit yang canggih dan luar biasa. Kita pengen juga Indonesia ini Seperti itu. di beberapa rumah sakitnya juga seperti itu. Makanya kita ciptakan kondusivitas ya, mulai dari tenaga medisnya juga dulu. Terima kasih. Terima para kasih. narasumber Terima kasih. pagi ini. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.